Kita sehat walafiat berada di masjid, napas kita masih terus naik, kita diberi Allah umur. Oleh karena itu dua macam nikmat Allah ini kita manfaatkan. Dua macam nikmat Allah ini kita gunakan. Untuk apa menggunakan nikmat Allah ini? Menggunakannya adalah untuk taat dan ibadah kepada Allah. Termasuk ibu-ibu melaksanakan pengajian pada hari Ahad ini. Ini ibadah kepada Allah. Dan ini merupakan tanda syukur kita. Syukur kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat kesehatan dan nikmat umur yang diberikan oleh Allah. Kita manfaatkan untuk pengajian. Ini tanda syukur kita kepada Allah. Syukur begitu. Syukur itu tiga macam. Yang pertama adalah syukur bil lisan. Oleh karena kita sehat, oleh karena kita bisa hadir ke masjid raya ini, oleh karena kita bisa membaca Yasin, mengikuti pengajian, maka lisan kita, lidah kita hendaklah mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah saya bisa ke masjid raya. Alhamdulillah saya bisa baca Yasin. Alhamdulillah saya hadir ke pengajian di masjid raya ini. Segala macam nikmat lidah kita seyogianya mengucapkan alhamdulillah. Puji-pujian bagi Allah. Alhamdulillah ini juga di samping memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini juga adalah merupakan doa yang paling utama. Jadi ibu-ibu kalau berdoa jangan ditinggal alhamdulillah. Apa urutan doa itu? Yang pertama baca bismillahirrahmanirrahim. Ini mau berdoa nih. Jangan lupa baca bismillah. Karena kata Rasulullah, kullu amrin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala urusan yang baik apabila tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu ditolak oleh Allah. Baca bismillah. Jadi ibu kalau mau tahu Al-Quran itu ada mempunyai kunci rahasia. Al-Quran itu. Al-Quran 30 juz, 114 surah, diteliti oleh seorang doktor dari Mesir. Namanya Dr. Khalifah. Al-Quran itu seluruh ayatnya mulai surah Al-Fatihah sampai An-Nas dimasukkan di dalam komputer oleh Dr. Khalifah. Masuk dalam komputer, dia hitung berapa kata-katanya, berapa huruf alif, berapa huruf ba, berapa huruf ta, berapa huruf sa, dihitungnya. Berapa nama Allah, berapa Ar-Rahman, berapa Ar-Rahim, dihitung. Setelah dihitung oleh Dr. Khalifah dengan menggunakan komputer, Dr. Khalifah berkesimpulan bahwa Al-Quran itu mempunyai kunci rahasia. Kunci rahasianya itu terletak pada angka 19. Angkanya Bu 19. Memang ibu-ibu angka 9 itu angka istimewa itu. 9 itu istimewa. 2 kali 9 berapa Bu? 18. 1 tambah 8, 9. 3 kali 9 berapa? 27. 2 tambah 7 berapa? 9 juga. Ya. 5 kali 9 berapa? 45, 4 tambah 5, 9 juga. Pokoknya ibu kalikan berapa saja, ya, 9 itu ditambahkan hasilnya 9. 9 kali 9 berapa Bu? 63. Betul ya? Berapa? 81, 8 tambah 1 berapa? 9 juga. Nah, itu buah ke 9.
Makanya Asmaul Husna itu jumlahnya berapa? 99. Itu angka yang paling istimewa itu. Jadi Dr. Khalifah ini setelah meneliti Al-Quran, kata Dr. Khalifah, Al-Quran itu intinya terletak pada angka 19. Dan angka 19 itu merupakan jumlah daripada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ibu hitung saja. Huruf ba, huruf sin, huruf mim, huruf alif, huruf lam, huruf ra, huruf ha, huruf mim, huruf nun, huruf alif, huruf lam, huruf ra, huruf ha, huruf ya, huruf mim. Bismillahirrahmanirrahim, jumlahnya 19. Jadi ibu-ibu kalau berdoa jangan ditinggal Bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Baca salawat Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama doa. Jangan ditinggal Bismillah. Yang kedua, baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Kenapa? Karena Alhamdulillah ini adalah seutama-utama doa. Afdalud doa, Alhamdulillah. Doa yang paling utama, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang ketiga baru baca salawat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baru doa. Bismillah, Alhamdulillah, salawat. Yang keempat inti doa. Minta panjangan umur, minta sehatkan badan, minta murahkan rezeki, minta suaminya jangan kawin lagi. Silahkan ibu-ibu. Suaminya suka kawin, doakan saja. Mudah jangan kawin lagi suami saya ini. Doakan. Yang kelima, baru salawat lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tutup lagi dengan walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi berdoa itu minimal alhamdulillah 2 kali. Pertama alhamdulillah, terakhir ditutup dengan alhamdulillah. Jadi syukur bil lisan dengan kalimat alhamdulillah. Yang kedua adalah syukur bil jinan. Syukur di dalam hati. Bagaimana syukur di dalam hati terhadap nikmat Allah? Hati memandang kullu nikmatin minallah. Setiap nikmat yang kita rasakan ini itu datangnya dari Allah. Ibu dapat umur itu dari Allah. Ibu sehat dari Allah. Ibu bisa berjalan ke masjid raya atas nikmat Allah. Coba kalau sakit, mungkin ibu udah bisa berjalan ke sini. Kita pandang nikmat itu dari Allah. Apapun nikmat yang kita rasakan, makanan, minuman, kesehatan, ya, itu dari Allah semua itu. Termasuk rezeki yang kita terima setiap hari, itu juga datangnya dari Allah. Jadi ibu-ibu soal rezeki ini, suaminya mencari rezeki. Itu harus punya 5 keyakinan soal rezeki itu. Ibu jangan ragu-ragu, 5 ini kita yakini. Yang pertama, rezeki itu datangnya dari Allah, itu yakin. Saya dapat rezeki dari si Ano, ngasih duit, itu perantara saja, itu wasilah saja. Hakikatnya rezeki dari Allah. Saya si Ano ngasih makanan, ngasih kurma, dia datang umrah, itu wasilahnya saja, perantaranya saja. Kurma itu memang rezeki kita, datangnya dari Allah. Ingat kisah Maryam. Maryam kan dikurung oleh Nabi Zakaria di dalam kamar. Masuk ke dalam kamar dikunci dari luar. Begitu Nabi Zakaria masuk dalam kamar Siti Maryam, ada buah-buahan. Min aina haja, dari mana ini wahai Maryam? Min fadlillah, ini karunia dari Allah. Bayangkan,
Di dalam kamar ada makanan. Ternyata makanan dari surga. Tuhan berikan. Bisa saja. Bisa saja. Jadi yang pertama ibu yakin bahwa segala macam rezeki itu datangnya dari Allah. Yang kedua Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebab datangnya rezeki itu. Sebab berdagang di pasar, sebab berjual makanan, buka warung, sebab jadi dokter, sebab jadi pengacara, sebab jadi pegawai, dapat dia rezeki. Sebab berdiam di rumah dapat rezeki juga dia. Jadi yang kedua itu Allah menciptakan sebab orang dapat rezeki. Jadi kita tidak usah khawatir rezeki ini. Ya. Allah menciptakan sebab dapatnya rezeki itu. Yang ketiga yang kita yakini, kalau memang rezeki kita, ibu-ibu, dia tidak kemana-mana. Pasti datang. Pasti datang. Saya beberapa kali khutbah di masjid. Gitu khutbah selesai saya pulang. Saya tidak mau tahu, ada amplopnya kan, tidak mau tahu saya, pulang saya. Rupanya pengurusnya lupa ngasih amplop dengan saya khutbah. Lupa ngasih amplop. Saya pulang kira-kira setengah jam datang ngantar amplop. Mohon maaf nih, amplop saya lupa ngasihkan katanya. Datang kok dia, tidak khawatir. Datang. Kalau ibu ditakdirkan oleh Allah makan kurma dari Madinah, ibu makan kurma dari Madinah hari ini. Tidak usah khawatir. Ada saja yang ngantar itu. Jadi yang ketiga ini kita yakini, kalau memang rezeki kita, dia tidak kemana-mana, pasti datang menemui kita. Khawatir. Yang keempat, yang kita yakini. Yang keempat, kalau memang bukan rezeki kita, kita kejar siang malam pasti tidak dapat. Bukan rezeki kita. Jadi ibu-ibu kita berusaha sekedarnya saja. Buka warung, tawakal kepada Allah, memang ada rezeki, dapat rezeki. Khawatir, tenang-tenang saja hidup ini. Dijamin oleh Allah. Ya. Yang kelima yang kita yakini, orang tidak mungkin meninggal dunia kalau masih ada rezekinya. Jadi ibu-ibu kalau masih makan saja ibu udah akan mati, Bu. Kalau masih minum aja ibu udah akan mati, pastilah. Bisa minum tiap pagi, minum teh, minum kopi, udah akan mati. Tapi kalau sudah tidak bisa minum lagi, tidak bisa makan lagi, liur ibu pahit, masuk rumah sakit diimpus, impusnya tidak masuk lagi, kata dokter, mohon maaf keluarga silahkan bawa pulang saja bapak ini, bawa pulang aja ibu ini. Dibawa pulang sekitar 2 hari meninggal dunia. Kenapa? Karena rezekinya sudah habis. Habis rezeki ibu. Kalau rezeki masih ada, kita tidak mungkin mati. Tidak mungkin mati. Kalau nikmat masih ada Tuhan berikan kepada kita, kita tidak akan mati. Jadi ibu-ibu, kalau kematian itu sudah sampai, berarti rezeki kita sudah habis. Nikmat kita sudah ditarik oleh Allah. Apa tandanya ibu-ibu? Tanda orang ada mati itu ada. Ibu saya kasih tandanya ini. Ibu bisa coba pagi-pagi dicoba, sore dicoba, malam dicoba, siang dicoba. Bagaimana mencobanya? Tangan ibu taruh di atas kepala begini. Mata ibu lihat pergelangan tangan. Ya. Jadi pagi-pagi ibu kontrol, taruh pergelangan tangan di kepala. Matanya lihat pergelangan tangan, pasti kecil. Kecil Bu. Kecil. Sore ibu kontrol lagi, kalau kecil ibu masih panjang umurnya lah, jangan khawatir. Siang kontrol lagi begini. Nah, jadi matanya lihat pergelangan tangan. Ini matanya. Lihat pergelangan tangan pasti kecil, begini kecilnya. Tapi kalau ibu pagi-pagi begini, putus. Nah, itu ibu sekitar 40 hari meninggal dunia itu.
Kenapa? Karena nikmat mata ditarik oleh Allah. Pandangan mata kita ditarik oleh Allah, yang asalnya kecil jadi putus pegelangan tangan ini. Putus. Nah, saya ibu mempatkan ini benar salah walau alam. Ini kata kiai, tapi coba-coba saja lah. Lihat sore hari putus, nah ibu siap-siap tuh. Siap-siap. Nikmat mata sudah ditarik oleh Allah. Jadi nikmat kita sadari bahwa nikmat dari Allah, rezeki itu dari Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya syukur bil arkan. Mensyukuri nikmat Allah itu dengan perbuatan. Bagaimana caranya nikmat Allah dimanfaatkan, digunakan untuk taat ibadah kepada Allah. Sembahyang 5 waktu jangan dilalaikan. Sampai waktunya kita sembahyang, sampai waktunya kita sholat. Kita pelihara betul sembahyang itu. Karena kalau kita pelihara sembahyang, Rasulullah bersabda, "Man hafaza 'ala sholawati akramahullah bi khamsi khisalin." Siapa yang menjaga salat sembahyang 5 waktu, dia jaga waktunya, dijaga cara mengerjakannya, dijaga tata tertibnya, dijaga rukunnya, maka dia akan mendapatkan 15 macam kemuliaan. 5 diantaranya. Yurfa'u anhu dhiqul aisyik. Orang yang menjaga sembahyang, orang yang memelihara salat 5 waktu, yang pertama kata Rasul, dijamin oleh Rasulullah, dia terhindar dari kesulitan hidup. Ibu yakin aja orang yang rajin sembahyang itu hidupnya tenang ya. Coba kan sembahyang keluh kesah, gelisah, putus asa, tertekan hidupnya. Tapi orang yang rajin salat, menjaga sembahyang, jaga yang 5 waktu, dijaga waktunya, jaga cara mengerjakannya. Yang pertama Tuhan berikan kemuliaan, dihindarkan dia dari kesulitan hidup. Walaupun dia orang tidak mampu, dia tenang saja. Tenang saja. Itu jaminan dari Rasulullah. Yang kedua, dia mendapat keutamaan, yurfa'u anhu azabul qabri. Dia dihindarkan dari siksa kubur. Jadi orang yang menjaga sembahyang 5 waktu, menjaga waktunya, menjaga cara mengerjakannya, dia dihindarkan oleh Allah dari siksa kubur. Yang ketiga, Tuhan berikan kemuliaan, wa yu'tihillahu kitabahu biyaminih. Dia akan menerima catatan amal di akhirat nanti dengan tangan kanan. Sebagai apa? Sebagai tanda kebahagiaan di akhirat. Sebagai dia tanda masuk ke dalam surga. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa yamurru 'ala sirati kal barqi. Dia menyeberang sirat, menyeberang jembatan yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Dia nyeberang seperti kilat. Dan yang kelima, Tuhan berikan keutamaan kepada orang yang menjaga sembahyang 5 waktu, wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Dia masuk surga tanpa hitungan. Pernah berhitung umurnya untuk apa digunakan, masa muda untuk apa digunakan, artinya hartanya dari mana didapat, untuk apa digunakan, dia beribadah apakah belajar atau tidak, tanya oleh Allah. Tapi orang yang menjaga sembahyang, dia masuk surga tanpa hitungan, tanpa hisab. Ini ibadah. Ya, ibadah. Jadi oleh karena itu, syukur yang ketiga adalah syukur bil arkan, memanfaatkan nikmat Allah untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syukur. Kalau itu dilakukan, ibu-ibu, Tuhan berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nikmatku tambah.
rajin ke masjid, nikmat kesehatan ditambah oleh Allah. Saya yakin ibu-ibu, orang yang rajin ke masjid, subuh, sudah tua dia, tetap dia sehat. Sehat dia. Ya. Pengajian hadir, salawatan hadir. Padahal usia sudah tua. Sudah tua. Tapi kita mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat kesehatannya ditambah oleh Allah. Makanya ibu-ibu pada malam nisfu Saban yang lewat kan kita berdoa. Minta tetapkan iman, minta panjangkan umur, minta sehatkan badan. Bisa saja yang mestinya kita sakit disehatkan oleh Allah, bisa saja. Itu Allah punya urusan. Nah, jadi bukti syukur itu Tuhan berjanji, kalau kamu bersyukur nikmat ku tambah, kata Allah. Nah, ini yang pertama saya sampaikan. Yang kedua kalau kita ingin bahagia hidup, kita dituntut oleh Allah untuk melakukan amal-amal kebajikan. Yang pertama iman, yang kedua melakukan amal-amal kebajikan. Apa itu amal, ibu-ibu? Kita sering mengatakan beramal. Apa itu amal? Amal itu adalah harakatul jasmaniyah wa harakatul qalbiyah. Yang dikatakan amal itu adalah gerak anggota tubuh kita dan gerak hati kita. Ibu-ibu ini beramal nih. Dari rumah, mulai mandi, mulai berpakaian, mulai bercermin. Tadi ibu saya tanya, ke masjid bercermin gak, Bu? Pasti bercermin semuanya. Saya pun bercermin juga. Pasti bercermin kita, bangun tidur bercermin. Ya. Habis mandi bercermin lagi, mau berpakaian cermin lagi, mau masang gincu cermin lagi, mau sisir cermin lagi, pakai kerudung cermin lagi. Pasti bercermin. Jadi kita memang tidak bisa pisah dengan cermin itu. Itu amal. Oleh karena itu ketika bercermin, ibu-ibu jangan lupa berdoa. Ada doa ketika bercermin. Ini jarang kita amalkan ini. Pada ini pesan Rasulullah. Ini doa Rasulullah ketika beliau bercermin. Apa doanya? Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Saya ulang, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Itu doa ketika bercermin, itu amal. Ya Allah, Engkau telah menciptakan wajahku cantik, menciptakan tubuhku indah, tubuhku bagus, tubuhku baik. Maka ya Allah, baikkanlah juga akhlak dan budi pekertiku. Orangnya bungas, akhlaknya bagus. Nah, itu luar biasa ibu-ibu itu. Sopan santun orangnya. Ya, lembut kata-katanya, indah kata-katanya, tidak pernah kasar, sopan dengan orang, kan bagus begitu. Orangnya cantik, yang gawat itu orangnya kada bungas, panjadikan tak pulang. Nah, ini berat betul ini. Nah, wajahnya jelek, akhlak juga jelek. Jadi dulu manusia itu ada yang fisiknya tuh bagus, akhlaknya bagus. Siapa? Nabi kita. Nabi kita tuh orangnya lembut, gagah. Nabi kita tuh bunga, hidungnya mancung, rambutnya bergelombang, dahinya lebar, kulitnya putih, orangnya lembut. Ada juga manusia yang kasar, wajahnya kasar, seram, menakutkan, akhlaknya kasar. Siapa? Abu Jahal. Nah, bisa begitu Abu Jahal tuh. Abu Jahal tuh. Kasar orangnya, akhlaknya kasar, wajahnya juga kasar. Makanya kita berdoa, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah,
engkau ciptakan diriku bagus, diriku indah, wajahku cantik, maka ya Allah, baikkanlah, indahkanlah akhlak dan budi pekertiku ya Allah. Kata-katanya bagus, dengan orang hormat, santun kata-katanya, lemah lembut orangnya, tidak pernah kasar kata-katanya, kan bagus sekali itu ibu. Itu doa yang dibaca Rasulullah. Itu amal. Jadi amal itu namanya harakatul jasmaniyah. Tubuh kita bergerak itu amal. Namanya amal lahir. Kalau hati kita tergerak, itu namanya amal batin. Bagaimana hati bergerak? Misalnya dapat musibah, bisa sabar. Suami meninggal, ibu sabar saja, ibu biasanya menangis lah. Ya sekedar rasa sedih menangis, tapi tidak meronta-ronta, tidak meraung-raung. Nah, ada orang kadang-kadang itu suaminya meninggal, dia meraung-raung, merubah-rubah bajunya. Nah itu tidak dibenarkan dalam Islam. Suami meninggal dia sabar, anaknya meninggal dia sabar. Sabar itu letaknya di dalam hati. Sabar itu amal batin. Dia dapat rezeki dari Allah, dia berjualan untung 1 juta satu hari, syukur dia, senang, sujud syukur malah dia kepada Allah. Syukur itu juga amal di dalam hati. Lihat orang membeli mobil, tetangga beli mobil, apa beli mobil itu, benci dia, berarti dia hasad, dia dengki. Itu juga amal batin tapi tidak baik. Tidak baik. Dia sombong, takabur, dia hasad. Sepertinya apa? Seperti iblis ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Adam diciptakan oleh Allah perintahkan malaikat usjudu li Adam. Semua malaikat sujud kepada Nabi Adam atas perintahnya Allah. Illa iblis tidak mau sujud. Iblis sombong, ujar iblis, aku ini diciptakan dari api, Adam dari tanah. Lebih mulia api daripada tanah. Sombong itu adalah amal batin yang tidak baik, yang sangat tidak baik. Di orang sombong itu ibu-ibu, orang sombong itu adalah rakyatun nafsi fauqal ghairi, memandang dirinya lebih daripada orang lain. Itu sombong. Lebih pintar, lebih alim, lebih ahli ibadah, lebih banyak ibadah, merasa lebih banyak salawatan, itu sombong. Merasa cantik, belum tentu. Memang dia cantik, Bu. Di pengajian ini paling cantik saya, memang dia cantik. Misalnya itu tidak sombong. Memang dia cantik. Tapi kalau merasa pintar, merasa alim, merasa mulia, merasa terhormat, nah itu sombong. Seperti apa? Seperti iblis. Sombong itu amal batin yang paling tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena itu memancarkan 9 sifat juga tidak baik. Orang sombong itu ibu-ibu, yang pertama dia tidak mampu meninggalkan dendam. Kalau orang itu berdendam tuh asalnya sombong orang itu, pasti sombong asalnya. Jadi orang sombong itu berdendam kok, dendam dia. La yaqdiru ala talqil hikid. Dia tidak mampu meninggalkan dendam. Itu orang sombong itu asalnya. Ini cabang pertama tuh dia dendam orangnya. Yang kedua, orang sombong itu la yaqdiru ala tarkil kadzib. Dia tidak mampu meninggalkan untuk berdusta. Suka berdusta tuh orang sombong juga itu. Waktu di sini ngomongnya A, sini ngomongnya B. Dusta itu orang sombong. Sering berdusta. Asalnya sombong itu. Yang ketiga, orang sombong itu memancarkan sifat yang tidak baik. La yaqdiru ala tarkil ghadab. Dia tidak bisa meninggalkan pamarahan, penyarikan. Nah, ibu hati-hati ya, dipilih benda penyarikan itu sombong itu asalnya itu. Nah, suaminya bentar marah, itu sombong tuh, bisa merasa berkuasa kan, merasa hebat kan suaminya itu. Kalau orang tidak sombong, tidak akan kemarahan dia. Apalagi orang beriman, tidak akan marah.
Nabi itu tidak pernah marah, kecuali agamanya dihina, Nabi marah. Islam dihina, Nabi marah. Islam dilecehkan, Nabi marah. Tapi kalau dirinya dihina, Nabi tidak pernah marah. Disakiti, Nabi tidak marah. Dilimpari batu, Nabi tidak marah. Dilimpari kotoran, Nabi tidak marah. Itu Rasulullah luar biasa itu. Ya. Jadi orang yang sombong itu yang ketiga memancarkan sifat dia orangnya pemarahan. Kemudian yang keempat, la yaqdiru ala tarkil hasad. Dia tidak mampu meninggalkan sifat hasad dengki dengan orang. Asalnya takabur itu. Asalnya sombong. Ya. Jadi orang sombong itu pasti ada tuh sifat hasadnya itu. Sifat dengki itu ada. Tidak senang melihat orang senang. Senang melihat orang tidak senang. Itu sombong itu. Ya. Yang kelima cabangnya. Yang kelima, la yaqdiru ala nashil latif. Dia tidak mampu memberikan nasihat yang lembut, yang baik. Nasihatnya kasar, itu orang sombong tuh. Karena nasihat bisa lembut yang ngomong menasihati orang, bagus yang menasihati orang, tidak kasar. Nah itu tanda orang tidak sombong. Kalau orang sombong, nasihatnya kasar. Kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Nah dia kasar. Itu tanda kesombongan. Jadi boleh lihat tadi di masyarakat itulah. Kalau ada yang begitu di masyarakat, itu tanda orang kesombongan. Kemudian yang keenam, dia tidak mampu menerima nasihat dari orang lain. Dinasihati orang tidak memakai. Dipadai orang tidak menerima, orang nasihati tidak terimanya, tidak dipakainya, tidak diturutinya. Itu tanda orang sombong. Kemudian yang ketujuh, dia tidak selamat daripada meremehkan orang lain. Orang lain dianggapnya remeh, anggapnya biasa saja. Dia yang paling hebat. Kemudian yang kedelapan, dia merasa tidak selamat dari merasa dirinya paling bersih dia, paling mulia dia. Nah itu tanda orang sombong. Yang kesembilan, sombong itu sangat dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena menyerupai sifat Tuhan. Yang berhak sombong itu hanya Allah. Kita tidak berhak sombong karena kita punya kekurangan, kita punya kelemahan. Jadi sombong itu ibu-ibu itu merupakan amal batin yang tidak baik yang ada di dalam hati manusia. Jadi amal itu ada amal lahir, ada amal batin. Oleh karena itu langkah kita untuk meningkatkan iman dan amal saleh, apa langkah kita? Yang pertama, kita berusaha untuk membersihkan diri. Dengan apa membersihkan diri dari dosa-dosa, baik dosa lahir maupun dosa batin. Dosa lahir apa? Menipu orang, makan harta orang tidak halal. Usahakan dikembalikan. Kita kembalikan. Mungkin selama hidup pernah makan milik orang lain. Yang kehalalan kita ragukan. Kita keluarkan. Oh dulu si Anu pernah saya zalimi, saya ambil uangnya, saya ambil hartanya, kembalikan. Selesaikan itu. Karena ibu-ibu, dosa dan maksiat itu menimbulkan hati kita gelap. Dosa dan maksiat itu menimbulkan kita malas beribadah. Jadi kalau ada orang beribadah malas, sembahyang malas, suka menunda waktu sembahyang, tidak bisa bangun tengah malam, itu tanda orang di dalam hatinya masih ada dosa-dosa dalam hatinya. Ya. Innal abda idza aznaba dzamban fakanat nuqtatun sauda'u fi qalbi fa in taba saqala qalbuhu wa in zada zada. Seorang hamba apabila melakukan dosa dan maksiat, timbul bintik hitam di dalam hatinya. Hatinya hitam ibu-ibu, hatinya gelap. Dia tidak jelas mandang halal haram, tidak jelas. Dia malas beribadah, malas berzikir, malas ke pengajian, malas salat. Itu tanda orang hatinya kotor.
Tapi kalau orang rajin beribadat, dia rajin sholat duha, rutin sudah, rajin bangun tengah malam, itu yakinkan itu orang yang hatinya bersih. Itu orang yang dikasihi oleh Allah. Dia mudah, bangun malam itu mudah, tidak sulit. Sampai jam 3 pasti bangun dia. Jam 3 bangun, jam 4 bangun ibadat dia kepada Allah. Itu tanda hatinya bersih. Tapi orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, hatinya berat untuk melakukan ibadah kepada Allah. Itu tandanya, Bu. Dosa natural itu lihat saja, bila kita malas, ada dosa kita. Maka istighfar, kita minta ampun kepada Allah. Ya, istighfar. Membersihkan hati atas segala dosa dan kesalahan, supaya apa? Supaya iman kita bertambah mantap, ibadah kita semakin rajin. Karena orang tidak mungkin berbuat maksiat selama iman masih ada di dalam hatinya. Ini yang pertama, membersihkan hati dari noda-noda dosa. Yang kedua, menghias hati dengan amal-amal kebajikan, dihias dengan sabar. Makanya Rasul sering berdoa, Allahumma ja'alni sabura. Ya Allah, kata Nabi, jadikan aku supaya bisa sabar. Waj'alni syakura. Ya Allah, jadikan aku supaya bisa bersyukur. Waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikan aku memandang diriku kecil, diriku biasa saja, walaupun orang lain memandang diriku besar. Itu diantara doa Rasulullah, supaya diberikan kesabaran, diberikan rasa syukur, dan memandang diri kecil walaupun orang lain memandang besar diri kita itu. Nah, itu diantaranya. Jadi pertama tobat, bersihkan hati dari noda-noda dosa, kemudian mengisi hati dengan sifat-sifat terpuji, diisi dengan sifat syukur, sifat sabar, sifat qanaah apa adanya, sifat tawadhu, sifat warak, dan segala sifat-sifat terpuji lainnya. Itu menghias hati supaya apa? Supaya kita bisa takarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, barangkali demikian saja pengajian kita di siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ibu ada yang bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan ibu-ibu bertanya.